Dengan tekad yang bulat di atas dukungan para konstituen yang telah dipelihara sejak lama, akhirnya Ardianto telah bertekad akan maju dalam pemilihan legislatif Lombok Utara tahun 2024 mendatang. Optimisme sebagai mantan DPRD 2 periode memicu semangatnya untuk ikut pada pemilihan legislatif mendatang. Menurutnya, bahwa DPR merupakan wadah tempat memperjuangkan aspirasi masyarakat secara nyata bisa dirasakan langsung oleh warga Lombok Utara. Untuk itu, ia berkomitmen untuk maju kembali pada pemilihan legislatif tahun 2024 mendatang. Menurut Ardianto, saat ini ia sedang menjajaki partai politik yang akan ia pakai sebagai kendaraan untuk maju agar tidak lagi menggunakan partai yang bisa menghambat ia menjadi calon pemenang pada pemilihan legislatif tahun depan. Saat ini ia sedang menjajaki 3 partai politik untuk digunakan sebagai kendaraan politik. Di antaranya adalah Partai Hanura, Partai PKB, dan Partai Gerindra. Dari ketiga partai tersebut, dikatakan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, di mana Partai PKB merupakan partai pengusung Bupati Johandani beberapa waktu lalu telah ditawarkan langsung oleh Bupati Lombok Utara. Banyak masyarakat yang bertanya, pertanyaannya sekitar apakah maju 2024, kemudian yang kedua dari partai apa, itu saja. Kemana saya pasti pertanyaannya seperti itu. Nah, maka jawabannya 2024 untuk maju legislatif, yes, pasti saya akan maju untuk kepentingan rakyat tentunya. Kemudian kalau ditanya saya dari partai apa, jadi saya jelaskan bahwa sampai saat ini saya sedang mendalami ada 3 partai politik, yaitu pertama Hanura sendiri, yang kedua PKB, dan yang ketiga adalah Gerindra. Jadi Hanura sendiri memang awalnya saya ada di Hanura, kemudian di Gerindra saya sudah komunikasi banyak dengan salah satu pengurus Gerindra. Demikian juga PKB saya sudah pernah dipanggil oleh ketua PKB yaitu Pak Bupati. Namun demikian sampai saat ini bobotnya di Hanura itu saya masih berpikir 10%. Kemudian 30% saya berpikir di Gerindra. Kemudian 60%-nya saya masih berpikir di PKB, walaupun saya dapat informasi dari salah seorang kader PKB bahwa di PKB sendiri saya dicegal oleh Pak Sekda ya. Tetapi saya anggap itu hal biasa saja, karena komunikasi saya bukan dengan Pak Sekda tetapi dengan Pak Bupati selaku ketua partai, sehingga saya masih berpikir 60% berada di PKB. Nah, lalu kapan kepastiannya? Insya Allah pada saat yang tepat ya saya akan sampaikan, dan sekarang ini saya sedang dalami itu. Yang pasti untuk maju 2024 di DPR pasti. Kemudian partai apa yang saya pakai ya kemungkinan 3 partai itu salah satu lah nanti. Sementara itu, selain dari ketiga partai tersebut, ada lagi partai lain yang berpotensi bisa ia masuki sebagai alternatif lain ketika nanti pada akhirnya harus memilih partai yang mana yang akan ia pakai sebagai kendaraan politik. Di antara partai itu adalah Partai Perindo dan Partai Demokrat. Namun ia tetap melihat partai mana yang lolos bisa ikut dalam pemilihan legislatif 2024 mendatang karena masih ada potensi beberapa partai politik yang belum pasti bisa lolos ikut pileg. Untuk itu, ia sedang melihat dan menimbang partai mana yang pas untuknya sebagai kendaraan politik. Ini terkait 2 partai itu, meskipun isunya santer, saya belum pernah berkomunikasi dengan partai itu. Tetapi baik Demokrat maupun Perindo sendiri adalah salah satu partai-partai politik yang memang mungkin saja menjadi salah satu pilihan kita pada saatnya nanti, sambil kita menunggu penetapan partai peserta pemilu yang mungkin berapa bulan ke depan lah. Sehingga kita tahu jumlah partai politik yang akan ditetapkan sebagai peserta, maka pilihan itu menjadi lebih banyak nanti. Yang pasti saya tetap maju di 2024. Mendalami 3 partai ini, Hanura, PKB, dan Gerindra. Nah, hasil pendalamannya tentu nanti kita putuskan partai apa yang akan kita gunakan sebagai kendaraan politik. Yang pasti begitu penetapan jumlah partai politik oleh KPU, ya tentu ada kelihatan pilihan-pilihan itu begitu banyak nanti. Yang saya sebutkan itu ya begitu banyak juga partai-partai lain yang menawarkan, tetapi saya masih konsen dulu mengikuti dinamika di 3 partai ini. Kalau ditanya apakah
ada kemungkinan ke partai lain, ya kemungkinannya selalu ada. Bisa saja tiga-tiganya tidak, tergantung dinamika yang terbangun beberapa bulan ke depan. Dengan segenap pengalaman yang telah ia lalui sebagai politikus senior Lombok Utara, Ardianto bukanlah politisi kaleng-kaleng yang lahir kemarin sore. Pengalaman itu akan ia pakai sebagai batu loncatan untuk bisa kembali bergabung di dalam Parlemen Lombok Utara tahun berikutnya. Dari Lombok Utara, Syananda Utama mengabarkan. Festival seni Tegal Maja ini sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Festival seni Tegal Maja saya nyatakan dibuka secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ditandai dengan pemukulan gong.